Oke, salam semangat untuk kita semua tenaga pengajar dan tetap semangat dalam mengajar. Di video tutorial kali ini saya akan coba bantu menjelaskan bagaimana cara mengelola kelas di versi web. Namun perlu diketahui versi web ini bisa Bapak Ibu buka baik di handphone atau smartphone, di laptop dan komputer. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Pada kolom ini Bapak Ibu bisa langsung mengetik Google Classroom. Pilih Google Classroom, nanti akan tampil beberapa pilihan. Pilih yang seperti ini, Google Classroom. Nah, kita akan diminta memasukkan akun pada saat awal. Dipilih akun yang nantinya Bapak Ibu gunakan. Masukkan sandi. Ya, seperti ini. Untuk membuat kelas yang baru, Bapak Ibu bisa melihat di sudut kanan atas ada ikon plus atau tambah. Nanti Bapak Ibu pilih dan buat kelas. Centang seperti biasa dan lanjutkan. Sini bisa diisi kelas 10 OTKP misalnya. Dan ini pendidikan agama Kristen, dan untuk mapel juga bisa sama dengan bagian. Untuk ruang 1, kemudian pilih buat. Oke, ini tampilan awal ketika kelas dari Bapak Ibu sudah selesai dibuat. Nah, pertanyaannya, bagaimana mengelola kelas sampai para siswa ada dalam kelas Bapak Ibu? Nah, di sini anggota masih kosong, sini juga tugas masih kosong, nilai juga masih kosong. Nah, di tampilan awal ini ada kode kelas. Ini bisa dilihat, kode kelas ini bisa Bapak Ibu copy langsung, dibagikan di grup masing-masing, baik itu di WA, di chatting masing-masing messenger, Facebook dan sebagainya, terlebih khusus perwalian dari siswa-siswa yang bersangkutan, sehingga ketika mereka menginstal aplikasi Google Classroom, mereka tinggal masuk untuk mengisi kode kelas yang ada, seperti itu. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau sudah ada kelas? Nah, saya akan coba dengan kelas yang sudah saya gunakan, saya buat dan sudah berlangsung kurang lebih 2 minggu pembelajaran. Saya pakai akun. Oke. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ya. Ini kelas yang saya kelola. Jadi misalnya kelas 10. Sudah ada tugas yang saya berikan. Anggotanya juga sesuai dengan jumlah yang ada di SMK. Kita lihat tampilan awal kelas pendidikan agama Kristen. Nah, untuk membuat materi atau tugas, Bapak Ibu pilih menu tugas kelas. Kemudian ada pilihan submenunya itu buat. Nanti kalau dalam handphone atau smartphone ada bahasa Inggrisnya, jadi tinggal sesuaikan. Kalau tugas di assignment dan question yang berbentuk pertanyaan. Misalnya kita membuat tugas dalam bentuk pertanyaan yang simpel, kita pilih pertanyaan. Tapi sebelumnya bisa Bapak Ibu lihat, untuk membuat tugas atau materi, apabila Bapak Ibu sudah mempunyai materi dalam bentuk Word atau PowerPoint atau PDF, bisa dipilih tugas atau materi. Tapi perlu Bapak Ibu ketahui, untuk kelas 10 biasanya pengguna smartphone mereka belum menggunakan atau menginstal yang namanya Word, Excel, PowerPoint di handphone mereka masing-masing. Kalaupun sudah terinstall, mereka tidak menggunakan. Jadi kita gunakan saja untuk kelas pembelajaran yang bersifat fleksibel, kita pilih misalnya pertanyaan.
Materi yang Bapak Ibu berikan tinggal dievaluasi dalam bentuk pertanyaan. Misalnya kita ketika selesai memberikan materi dalam bentuk tugas, kita ketik misalnya soal, enter nomor 1, misalnya siapakah penulis kitab Mazmur. Petunjuk opsionalnya ini seperti perintah atau arahan agar supaya para peserta didik atau siswa bisa mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh tanpa harus bermain atau merasa terbebani dengan tugas yang diberikan. Sekali lagi, ini adalah kelas fleksibel tanpa menuntut penilaian yang kuantitatif. Misalnya kita berikan petunjuk, kerjakan tugas yang ada dengan santai tapi serius. Nah, misalnya seperti itu. Nanti kelas yang Bapak Ibu sudah kelola, yang sudah mendapatkan kode kelas, di situ ada pilihan seperti ini yang bisa Bapak Ibu lihat semua siswa. Nah, kalau untuk saya pribadi mengajar berdasarkan kelas, saya memberikan tugasnya hanya dicentang per siswa atau beberapa siswa. Tapi apabila Bapak Ibu mengelola kelas dalam jumlah 30 dan ada beberapa kelas, nanti dibuat banyak kelas. Caranya cuma simpel sama seperti biasa, dan di sini bisa dikasih poin. Batas waktu juga bisa Bapak Ibu tentukan di sini. Misalnya kita pakai batas waktu sampai dengan tanggal 3. Seperti ini. Nah, nanti siswa yang menerima tugas ini akan melihat bahwa batas waktu pengumpulan tugas itu sampai dengan tanggal 3 April misalnya. Kemudian ini bisa dihilangkan agar jawaban dari siswa-siswi yang ada tidak bisa dilihat atau dikomentari oleh siswa yang lain. Itu hilangkan tanda centang, kemudian tanyakan seperti ini. Oke. Dia akan ada dalam tampilan awal tugas kelas, juga pada forum juga ada. Nanti seperti ini. Nah, bagaimana siswa menjawab soal yang ada, nanti akan saya jelaskan pada tutorial bagaimana ketika saya memposisikan diri sebagai siswa yang masuk pada kelas yang dikelola oleh Bapak Ibu sekalian. Oke, sekian dulu video singkat dari saya mengenai bagaimana mengelola kelas dalam Google Classroom.